Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Alhamdulillah, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita telah masuki Ramadan hari ke-27 menuju malam ke-28. Semoga senantiasa semua sahabat senantiasa dianugerahi sehat walafiat dan dalam taufik, dalam hidayah, dalam iman dan bertambah keimanan sehingga kita semua berhasil melewati Ramadan kali ini mencapai hamba-hamba yang muttaqin. Pada kesempatan ini kita ingin membahas, kalau kemarin kita membahas tentang cinta adalah buah dari iman itu sendiri. Nah, kami ada mendapatkan pertanyaan, golongan-golongan apa sajakah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Golongan-golongan ini sebenarnya disebut dengan jelas di Al-Qur'an. Selain banyak definisi-definisi yang dikatakan, yang disampaikan lewat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Tapi dari Al-Qur'anul Karim kita bisa mendapatkan ada 8 golongan yang jelas-jelas Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di situ, innallaha yuhibbul muttaqin. Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat ihsan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah mencintai orang-orang yang menempatkan urusan pada porsinya. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Kemudian innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertawakal kepadanya. Innallaha yuhibbul tawwabin. Allah mencintai orang yang senantiasa taubat, mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir yang disebutkan, innallaha yuhibbul jihad fi sabilillah. Orang yang berperang, menyerahkan dirinya atau dalam peperangan membela agama Islam. Dari ke-8 ini, kita dalam beberapa episode yang sebelumnya kita sudah mengkaji sebenarnya apa itu muhsinin, orang-orang yang ihsan, apa itu muttaqin, orang-orang yang bertakwa, apa itu orang-orang yang sabar, apa itu orang-orang yang bertawakal, mutawakkilin, apa itu orang-orang yang senantiasa mutatahhirin. Ini belum pernah kita bahas, mutatahhirin. Orang yang mutatahhirin berasal dari kata, mutatahhirin itu adalah orangnya, berasal dari kata tahir. Tahir artinya suci. Ingat, beda antara suci dan bersih. Kalau misalnya dalam syariah fikih kita, mandi itu bersih-bersih, membersihkan diri. Tapi kalau wudu, itu bersuci. Tidak semua yang bersih itu suci. Tapi kalau suci, dia pasti bersih. Jadi Allah mencintai. Nah, ke dalam hal ini kita bisa melihat bahwa mutatahhirin sangat-sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kenapa? Karena orang-orang yang mutatahhirin bukan hanya bersih secara jasad ya, tapi dia juga suci dalam jiwa. Jadi Allah mencintai orang-orang yang menjaga kesucian jasad dan jiwanya. Dan itulah orang-orang yang senantiasa juga menjaga berarti wudunya secara jasad. Kemudian Allah sudah jelas Allah mencintai orang yang sabar. Tadi muqsitin. Muqsitin itu orang yang menempatkan pada tempatnya. Adil itu sebuah sifat. Nah, ini orang yang mampu berbuat ataupun dalam melakukan hal-hal itu bersifat muqsitin. Ya. Pada saat kesempatan yang lain Allah juga membenci. Allahu la yuhib, tidak menyukai atau tidak mencintai perilaku-perilaku yang di luar batas keadilan. Insya Allah nanti akan kita jelaskan kesempatan yang lain. Tapi dari 8 perilaku ini, ada 2 perilaku yang menurut hemat Al-Faghir bahwa itu cukup kita bisa benar-benar
berusaha untuk mengikuti dua perilaku itu. Apa itu? Itu ya mutatahhirin, senantiasa mensucikan diri dan jiwa. Dan yang kedua, tawwabin. Ingat yang perlu kita garis bawahi di situ, kenapa di Quran digunakan innallaha yuhibbul tawwabin, tidak ta'ibin. Kalau ta'ibin itu bertobat sekali, orang yang bertobat, ta'ibin. Tapi kalau tawwabin senantiasa bertobat. Maksudnya apa? Jadi Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang senantiasa mau datang, kembali. Taubat itu sendiri dari kata taba, kembali. Jadi kita diperintahkan memang. Bahkan siapa yang mengetahui bahwa ada yang lebih mulia dari Rasul SAW. Bahkan Rasul tidak mempunyai dosa. Tapi dalam riwayat-riwayat yang kita pelajari dalam hadis, bahwa dalam sehari semalam tidak kurang 70 sampai 100 kali Rasul yang terdengar oleh sahabat mengucapkan kalimat istighfar. Kemudian bahkan dalam setiap majelis, pernah dalam satu riwayat Sayyidina Umar meriwayatkan, dia bilang aku mendengar 30-40 kali Rasul mengucap istighfar. Di kali yang lain ada sahabat bilang ada 40 kali, ada 30 kali. Dalam satu kali majelis. Itu Rasul SAW maksum yang terjaga dari semua dosa dan salah. Bagaimana dengan kita? Pastinya Rasul melakukan itu untuk memberikan contoh kepada kita. Kalaupun beliau SAW senantiasa beristighfar, terus kenapa kita tidak? Kenapa? Dengan dalih tadi. Kita, kalaupun yang lain mungkin berat untuk kita senantiasa lakukan, tapi mungkin dengan senantiasa beristighfar, kita bisa termasuk golongan Allahu yuhibbul tawwabin. Termasuk golongan orang yang senantiasa bertobat dan kembali kepadanya sehingga bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi ya. Jadi ada 8 golongan. Yang pertama adalah yang paling sering disebut Al-Quran, Allah yuhibbul muhsinin, Allah yuhibbul muttaqin, Allah yuhibbul muqsitin, Allah yuhibbul mutawakkilin, yang senantiasa bertawakal, Allah yuhibbul sabirin, Allah yuhibbul mutatahhirin, Allah yuhibbul tawwabin, dan kemudian terakhir Allah mencintai orang yang jihad fi sabilillah. Demikian penjelasan singkat yang ingin kami bagi kepada semua sahabat. Semoga ada manfaat. Mohon maaf. Al-afu minkum. Kesalahan hanya datang dari kami. Al-haqqu min rabbik. Semoga bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.